Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di ayat yang mulia ini di surat Al-Mujadilah ya, ayat 11, Allah menghabarkan bahwa orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah di atas orang-orang yang beriman. Ikhwah yang Allah muliakan, dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang, bisa mengangkat derajat hamba. Jadi yang bisa mengangkat derajat itu ilmu. Oleh karena itu kita jumpai di surat Toha, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdoa, wa qur rabbi zidni ilma wa qul, dan katakanlah, ucapkanlah, wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk minta kepada Allah tambahan, bukan tambahan rumah, bukan tambahan kendaraan, bukan tambahan tanah, fulus. Tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad berdoa supaya ditambahkan ilmu. Dan ilmu, ikhwan Allah muliakan, membuat hati lapang, selapang-lapangnya. Orang bisa bahagia dengan ilmu. Dan penyakit sembuh juga dengan ilmu, bisa itu. Anda baca beberapa ulama sakit, kemudian dia terhibur dengan ilmu. Masya Allah. Jadi kalau sudah cinta sama ilmu, itu enak ya. Anda banyak punya guru, masyayikh atau ustadz, itu ketika sakit ngajar itu nggak terasa sakit, subhanallah. Baca nggak terasa juga, karena terhibur. Di kitab Raudhatul Muhibbin, tahu Raudhatul Muhibbin? Raudhah artinya taman, taman-tamannya orang yang jatuh cinta. Siapa yang nulis? Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim pernah berkata di kitab tersebut, haddatsana syekhuna, telah menghabarkan kepadaku syekh kami. Maksudnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qal, dia berkata,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ibtada'ani marad faqala li at-tabib inna mutala'ataka wal kalamaka fil ilmi yazidul marad. Aku pernah sakit, kata Ibnu Taimiyah. Kemudian dokterku berkata kepada aku, sesungguhnya mutola'ahmu, jadi baca kitab, dan pembicaraanmu tentang masalah ilmu itu nambah sakit, bisa nambah kamu sakit, ya. Kata Ibnu Taimiyah, ana la asbir ala dzalik, ana enggak sabar, ana mau ngomong. Kata dia, in ana uhakimuka ila ilmik. Kata dia, kita muhakamah, ya, diskusi, tapi kita serahkan ke ilmumu, kembalikan ke ilmu anda, ilmu kedokteran, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alaysatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyatut tabi'ah fadafa'athul marad, ya, bukankah jiwa apabila jiwa itu senang, bahagia, maka tabiat jiwa itu jadi kuat dan bisa mengusir sakit. Tanya ke dokter itu, kan dokter kalau ngobatin orang, nyenengin orang enggak? Tenang, bahagia. Tapi kalau dokter, ente besok mati, ya, ya tidak. Ini kata Ibnu Taimiyah, bukankah jiwa itu kalau senang, kuat tabiatnya dan bisa ngusir sakit itu? Dokternya nggak bisa jawab. Bala, kata dokter, iya betul. Kata Ibnu Taimiyah, fa inna nafsi, sesungguhnya jiwaku ini tusarru bil ilm, sangat senang bahagia ketika mutola'ah, ketika belajar, ketika bersama ilmu, fa'ajidu rahatan, aku mendapatkan kenyamanan. Apa kata dokternya? Hadza kharijun anil ilad, ini di luar pengobatan sudah ini. Nah itu, ikhwan. Jadi ulama itu senang dengan ilmu, ya. Kalau dengar ayat, dengar hadis, dengar faedah, itu seakan-akan mendengar sesuatu yang baru, membuat bahagia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Subhanallah. Dan itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, begitu, ya. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, terus kita belajar supaya kita diangkat oleh Allah, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajat. Kita semua ingin mengikuti jejak salaf. Kaum salaf itu semangat menuntut ilmu. Kita lihat hadis yang akan kita baca, ya. Hadis ke-129, ya. An Abdullah bin Amr an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, dari Abdullah bin Amr dari Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridai mereka. Ini sahabat semua, Abdullah, Amr, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini, ikhwan yang Allah muliakan, Ahlus Sunnah sepakat bahwa beliau adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Sekali lagi, ulama sepakat bahwa Abu Bakar Siddiq adalah manusia paling utama setelah nabi dan rasul. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Yang bisa menyebutkan dalilnya boleh pulang. Ujian nih, ujian. Siapa yang ingat? Harus kita punya dalil. Orang Syiah ngafirkan Abu Bakar, kita bantah dengan Abu Bakar Siddiq, orang yang paling utama, paling tinggi derajatnya setelah Nabi dan Rasul. Surat An-Nisa ayat 69, catat, ya. An-Nisa ayat 69.
Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Lihat dari ayat ini Allah sebutkan 4 kelompok orang yang utama. Pertama para nabi. Setelah para nabi siapa? Siddiqin. Setelah siddiqin syuhada. Setelah syuhada as-salihin. Ini urutan derajat. Minan nabiyyin pertama. Setelah nabi siddiqin. Orang-orang yang siddiq. Dan Abu Bakar disebut dengan as-siddiqul akbar, siddiq yang paling besar, yang paling agung. Beliau Abu Bakar Siddiq. Inilah dalil bahwa Abu Bakar Siddiq, atau salah satu dalil, karena banyak dalilnya, salah satu dalil bahwa Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling utama setelah Nabi dan Rasul. Nah, di sini Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku berdoa di salatku. Subhanallah. Perhatikan ikhwan. Yang bertanya siapa? Orang yang paling utama, Abu Bakar Siddiq. Yang ditanya dan yang akan menjawab, dan yang menjawab itu adalah siapa? Rasul, orang yang terutama, bahkan Nabi dan Rasul yang paling utama, Nabi Muhammad SAW. Amalan yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq juga amalan yang paling utama, nomor 1. Bahasa Inggrisnya number 1. Nomor 1, yaitu apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salat. Dan Allah wajibkan salat 5 waktu, langsung Nabi diangkat ke langit. Ke langit yang 7, peristiwa Isra Mi'raj. Lihat, yang bertanya orang yang paling utama. Setelah Nabi dan Rasul. Yang ditanya Nabi yang paling utama. Amalannya amalan yang paling utama. Kalau kita tahu ini, ikhwan yang Allah muliakan, kita akan tahu kedudukan doa yang ditanya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kita tahu doa yang akan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan doa yang luar biasa. Kata Abu Bakar Siddiq, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan aku doa yang aku akan berdoa dengan doa yang kau ajarkan padaku ini di dalam salatku. Kita lihat doanya apa? Doanya harus kita hafal, atau seyogyanya kita hafal. Jangan disia-siakan dan jangan kita lewatkan dalam salat kita. Dan insyaallah ikhwan, ana akan bacakan faedah dari hadis ini satu persatu, karena baca faedahnya luar biasa, azim. Yang disebutkan sama Syekh Utsaimin dari faedah hadis ini luar biasa. 1, 2, 3 itu faedahnya penuh syarat dengan ilmu. Kita lihat, qal Rasul SAW menjawab, "Qul," ucapkanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba
illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau bisa yang belum hafal, sebelum keluar dari majlis ini hafal sudah. Ya. Sebelum masuk sholat isya sudah hafal. Supaya kita bisa praktekkan di isya. Ini doa luar biasa, sangat mulia. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Maka ampunilah aku dari ampunan di sisimu. Warhamni dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ditutup dengan innaka anta al-ghafur ar-rahim. Kemudian baru kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di tasyahud ini bacanya. Ya, sebelum salam. Karena dalam keterangan lain di akhir di tasyahud. Dan fikihnya Masya Allah akhi, fikihnya besar-besar. Kita pahami dulu makna yang terkandung dari doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasul kepada Abu Bakar Siddiq, kul, ucapkanlah, katakanlah Allahumma, ya Allah. Kita sudah bahas tuh ya, Allahumma asalnya ya Allah. Anda sudah katakan bahasa Indonesia enggak sepadan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Quran, bahasa hadis. Di sini saja itu terbukti. Ya Allah dengan Allahumma artinya dalam bahasa Indonesia sama, tetapi kedalaman maknanya berbeda. Kedalaman maknanya berbeda. Ya Allah artinya kita menyeru, memanggil Allah. Demikian juga dengan Allahumma, kita menyeru ya Allah artinya. Tapi hakikatnya beda. Kenapa beda? Karena ya itu diganti dengan mim yang ditaruh setelah Allah. Maksudnya apa? Supaya lisan kita menyebut nama Allah dulu, bukan ya dulu. Allahumma. Lihat, yang disebut apa dulu? Lafaz Allah. Ini kata ulama litabarruk, untuk mencari keberkahan, untuk mendatangkan keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga kita sebut Allahumma. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kenapa dengan lafaz mim bukan dengan huruf yang lain? Ya, kenapa ya-nya diganti dengan mim? Ya, Allahumma. Kenapa diganti dengan mim? Alasannya karena mim menunjukkan kepada dhamm wal jama', menunjukkan kepada pengumpulan. Jadi seakan-akan ketika orang mengucapkan lafaz Allah, dia konsentrasi penuh, sepenuh hatinya mengingat Allah. Itu maknanya. Jadi ketika berdoa menyebut nama Allah itu harus konsen, mengumpulkan segenap hatinya, nggak boleh lalai. Itu maksudnya, dan itu yang disebutkan sama ulama, sama Syekh Utsaimin. Allahumma ya Allah. Makanya doa yang dikabulkan itu ketika doanya konsen. Rasul SAW mengabarkan pada kita ya, kalau berdoa harus konsen.
Allah nggak nerima doa dari orang yang hatinya apa? Lalai. Min qalbin ghafilin lahin, itu nggak diterima kata Rasul. Doa dari orang yang hatinya lalai, nggak konsen. Nah itu. Jadi segenap kita kalau berdoa, dah fokus doa. Antum kalau minta, walillahil matsalul a'la, minta sama orang atasan antum, kemudian toleh kanan, toleh kiri, enggak perhatian, dikasih enggak? Malah dimarin, ente ini enggak sopan, kan gitu. Walillahil matsalul a'la. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Ya, ini pakai takkid, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Apa arti zalim? Zalim itu dari kata naqs, mengurang-ngurang, ya, mengurang hak jiwa, ya. Jadi zalim itu dari kata apa? An-naqs, li'anna asla zulmi an-naqs. Kalau antum lihat surat Al-Kahfi ayat 33, ada kalimat zalim. Ketika Allah berbicara tentang orang yang punya dua kebun, ya, kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Jadi dua kebun anggur itu panennya penuh, walam tadlim minhu syai'a, enggak kurang sedikit pun. Itu makna zalim secara bahasa. Ini zalamtu nafsi, maksudnya naqastuha haqqaha, aku mengurangi hak jiwaku. Mengurangi hak jiwa itu dengan salah satu dari dua hal: melakukan perbuatan yang haram, meninggalkan perintah Allah. Ketika seseorang meninggalkan perintah Allah, disuruh sholat nggak sholat, suruh puasa nggak puasa, zalim tidak? Zalim, ya. Kemudian maksiat, zalim tidak? Zalim terhadap diri sendiri. Hatta ngerokok, ngudud itu dolimi diri sendiri, akhi. Diri kita ini milik siapa? Milik Allah, nggak boleh sembarangan, harus dijaga. Allah bilang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan, ya, dengan tangan kalian. Jadi melakukan maksiat, meninggalkan yang wajib, ini telah mengulangi hak diri. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya. Baik. Kalau kita tidak istirahat, zalim tidak? Zalim. Hatta untuk ibadah. Karena Salman Al-Farisi, ikhwan yang Allah muliakan, datang ke rumahnya Abu Darda. Abu Darda itu dipersaudarakan sama Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi ngelihat istrinya mutabadzilah. Mutabadzilah ini kata ulama labisah thawb al-mihna, tidak berdandan, tidak berwawa. Bahasa Arab dandan itu wawa, dan wa, ya, wawa. Ini bahasa baru ini ceritanya. Tidak berdandan istrinya. Kemudian ditanya kenapa? Kata istrinya, aku ke Abu Darda, saudaramu Abu Darda itu nggak butuh dunia. Subhanallah. Nginep tuh ceritanya. Di siang hari dikasih makanan sama Abu Darda. Kasih makanan. Kul, kata Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi, ma ana bi akil hatta ta'kul. Anda enggak akan makan sampai engkau juga makan. Wallah, anda enggak makan. Antum makan. Kalau antum ingin ana makan, antum makan. Akhirnya Abu Darda makan. Padahal mau puasa, makan. Nginep di malam hari. Di awal malam Salman Al-Farisi mau tidur. Abu Darda salat malam, dicegah, akhi. 6.
tidur akhi, kata Abu Darda. Lihat mau sholat malah dicegah, tidur. Tengah malam bangun lagi, mau sholat malam lagi Abu Darda, dicegah lagi sama anak Al-Farisi. Hadisnya Sahih Bukhari. Tidur kata Abu Darda, kata Salman Al-Farisi, tidur. Di sepertiga malam baru bangun Salman Al-Farisi, dia bilang kumil'an, sekarang sholat. Fasallaya jami'an, keduanya sholat. Keesokan harinya, sebelum, tapi di malam itu Salman Al-Farisi ngasih nasihat dulu ke Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya Allah punya hak, jiwamu punya hak, istrimu punya hak. Fa'ati kulladhin haqqin haqqahu, berikan setiap yang memiliki hak akan haknya. Datang ke Rasul SAW baginya Abu Darda, menghabarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Rasul bilang apa? Shadaqa Salman, Salman benar, dibenarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu. Jadi mendolimi diri itu dengan seperti itu. Kemudian di sini dikatakan zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Jadi zalimnya banyak dan betul. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa memang ya kezaliman itu banyak. Katsira. Kata beliau, innahu hal naqul innahu ala zahirihi wa anna al-insan zalama nafsahu katsiran aw naqul hadza min babil mubalaghah. Ini benar secara zahir atau mubalaghah atau hiperbola? Jawabannya ini benar, ya, sesuai dengan zahirnya, ya. Kata beliau, la yakadu yaslam amalun salih min naqs, hampir tidak selamat amal soleh, pasti ada kekurangannya. Wala takadu taslam an-niyat min iradati su', hatta niat itu ada keinginan jelek, ya. Wa kullu hadza zulmun, dan ini semuanya apa? Kezaliman. Itu ada pada manusia. Makanya kita nggak boleh merasa kita ini orang yang bersih, suci, nggak boleh merasa kita lebih baik daripada yang lain. Justru yang merasa lebih baik daripada yang lain, ini bahaya. Hatta sama orang yang bermaksiat, nggak boleh kita merasa lebih dari dia. Dia bermaksiat, betul maksiatnya sama dia, dan kita nasihati, tapi jangan sampai hati kita ini merasa lebih mulia. Itu. Kemudian doanya juga, wala yakfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau, ya. Nah ini pujian kepada Allah, memuji Allah. La yakfirudz dzunuba illa anta, pujian bukan pujian sana, ya, karena Allah yang mengampuni dosa, ya. Manusia semua yang ada di atas muka bumi ini ngampuni ribuan, satu saja dari ribuan dosa yang antum punya, bisa enggak? Enggak bisa. Semua manusia di atas muka bumi ini kumpul untuk ngampuni dosa orang yang punya 1000 dosa satu saja. Bisa tidak? Enggak bisa. Bapak antum bisa enggak ngampunin dosa? Enggak bisa. Anak nggak bisa, ibu nggak bisa, siapapun nggak bisa. Dan di Islam tidak ada penebusan dosa, nggak ada. Kalau di agama apa tuh? Iya, lakukan dosa, bawa fulus, dosanya minta dihapus, disiram, digerujuk. Enak pisan, ya? Di Islam nggak ada. Di Islam nggak ada. Ya. Wala yakfirudz dzunuba illa anta. Kemudian baru minta doa, baru minta ampunan sama Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Ya, dan ini pun maknanya luar biasa. Faghfirli, minta ampunan,
ghufran itu memiliki dua makna. Yang pertama satr, yang kedua tajawuz. Ya, orang kalau berdoa astagfirullah, Allahumma gfirli, faghfirli, sebagian kita bayangkannya itu cuma agar Allah ngampuni saja. Itu kurang sebenarnya. Karena makna faghfirli ada dua. Yang pertama satr, yang kedua tajawuz. Satr itu menutupi dosa. Kita ketika minta sama Allah faghfirli, minta agar Allah tutupi dosa kita. Mighfar itu adalah alat perang, pelindung kepala. Itu namanya mighfar. Antum kalau lihat kesatria zaman dulu naik kuda, baju besi, kemudian pakai kepala tutup besi, itu namanya mighfar. Fungsinya apa? Satr, untuk nutupi kepala. Maghfirah itu dari kata mighfar itu, supaya dosa kita ditutup sama Allah, tidak dibuka. Kemudian makna yang kedua tajawuz. Tajawuz itu mengampuni, memaafkan. Ya, itu makna faghfirli. Warhamni, dan rahmatilah aku. Ya, rahmatilah aku. Ini maknanya juga masya Allah. Kita minta sama Allah agar Allah merahmati kita. Dan kalau orang sudah dirahmati Allah, subhanallah. Ya. Kemudian ditutup dengan menyebut dua nama Allah yang utama. Innaka antal ghafuru ar-rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini salah satu tawasul. Tawasul kita kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya, ini namanya tawassul. Baik, ikhwah yang Allah muliakan, kita bahas faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma yanfa'uhum wa yuqarribuhum ila Allah, wa ala ra'sihim Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. ولهذا ابتدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. Semangatnya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, terhadap apa yang bermanfaat bagi mereka dan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum. Oleh karena ini beliaulah orang yang pertama bergegas bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan ini. Ini faedah yang pertama, semangatnya para sahabat terhadap apa yang bermanfaat untuk mereka dan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Terutama siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nomor satu setelah Nabi dan Rasul. Dalilnya apa ikhwan tadi? An-Nisa ayat 69. Orang utama. Padahal Abu Bakar Siddiq ini orang yang lembut, akhi. Subhanallah, lembut Abu Bakar Siddiq. Makanya ketika Rasul sakit, Aisyah enggak mau Abu Bakar Siddiq jadi imam itu. Awalnya jangan, ya. Karena apa? Abu Bakar Siddiq enggak kuat kalau jadi imam, nangis mesti. Gitu. Dan sahabat rata-rata seperti itu. Hatinya lembut, orangnya lembut. Tapi masya Allah, lembut bisa tegas ketika dibutuhkan. Ya. Dan dia orang yang utama dan pertama. Ya. Dan dibuktikan ketika Rasul wafat. Itu terbukti hati beliau sangat kuat. Hati beliau sangat kuat. Dan kalau antum ke Madinah ketika umrah terus ziarah ke kota Madinah, itu singgah
ke Sakifah Bani Sa'idah. Di situ ada, sekarang di taman, tapi kemarin dipugar lagi. Itu peristiwa di mana Abu Bakar Siddiq dibaiat di situ. Peristiwanya ajib. Jadi kalau tidak cepat itu bisa terjadi pepecahan perang antara kaum Ansor dan Muhajirin. Karena kaum Ansor udah bermusyawarah ingin ngangkat pemimpin dari mereka. Umar tahu, langsung bawa Abu Bakar Siddiq ke situ. Ya. Dan Abu Bakar Siddiq nggak ada keinginan untuk jadi khalifah, nggak ada. Ya. Setelah Abu Bakar Siddiq khutbah, yang kata Umar, ana sudah siapkan perkataan ya yang sangat-sangat bagus, yang tidak akan luput, yang saya khawatir kalau Abu Bakar ngomong luput. Tapi ternyata Abu Bakar Siddiq yang khutbah dan luar biasa sekali, akhi. Sampai kaum Ansor tunduk. Dan Abu Bakar Siddiq itu enggak bilang baiat saya, enggak. Abu Bakar Siddiq baiat Umar dan Abu Ubaidah. Tapi Umar bin Khattab langsung megang tangan Abu Bakar Siddiq, langsung baiat Abu Bakar Siddiq. Nah itu. Jadi Abu Bakar Siddiq enggak kampanye jadi khalifah. Ya. Dan enggak mau, akhi. Jadi pemimpin nangis Abu Bakar Siddiq. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman, sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz takut jadi pemimpin itu, karena tanggung jawabnya besar di sisi Allah. Umar bin Abdul Aziz gemeter tiap malam seperti usfur, tahu usfur itu? Seperti burung kecil yang disiram air, menggigil tiap malam. Coba bayangkan, akhi. Umar bin Khattab nangis terus sampai ada garis hitam di wajahnya karena nangis terus. Nah itu. Dan di malam hari belusukan. Lihat, jadi belusukannya setelah jadi khalifah. Lihat tuh, gimana rakyat kaum muslimin. Ya, Masya Allah, akhi. Jadi ketika mereka jadi khalifah itu betul-betul tanggung jawab dan nangis. Beda zaman sekarang, orang mau jadi penjabat rebutan, iklan, kampanye, sudah jadi sujud syukur, nggak nangis, pesta. Lihat perbedaan fikihnya. Ya, orang yang ngerti akhirat takut, tapi kalau sudah pegang amanah, ya. Jadi Abu Bakar Siddiq itu sangat semangat. Sahabat yang pertama kali, nomor satu setelah Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, anna afdalad du'a ma yakunu fis shalah. Seutama-utama doa itu dalam solat. Seutama-utama doa dalam apa, ikhwan? Solat. Dalilnya apa? Hadis ini. Abu Bakar Siddiq berkata, "Allimni du'aan ad'u bihi fi solati." Ajarkan kepadaku doa yang aku baca di solatku, yang aku berdoa dengannya di solatku. Jadi seutama-utama doa itu berada di ketika solat, ya, ketika bermunajat. Walam yakul ad'u bihi fi khalwati atau ad'u bihi fi syari' atau ma asbaha dzalik, fahadha dalilun ala anna afdalad du'a ma yakunu fi shalah. Abu Bakar Siddiq nggak berkata, wahai Rasul, ajarkan aku doa yang aku akan ucapkan ketika aku berkhalwat, ketika aku berada di jalan atau di mana saja. Tapi Abu Bakar minta ke Rasul, ajarkan aku doa ketika di sholat. Dan ini menunjukkan bahwa ketika sholat dan berdoa ini kondisi yang bagus, ya, tempat yang bagus.
Rasul SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dan Rasul bersabda, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Rasul bersabda, ya, posisi yang paling dekat hamba dengan Robnya ketika sujud, ketika lagi salat. Dan Rasul pun bersabda, adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa di dalam sujud, mudah-mudahan kalian dikabulkan. Sangat pantas untuk dikabulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ya, nanti disebutkan di faedah yang ketiga, itu kesalahan bagi sebagian orang, disebut khata'. Saya bilang khata'. Orang berdoanya di luar salat. Ya, maksudnya cepat ingin selesai dari sholat. Jangan. Kita nikmati sholat, apalagi sholat malam, apalagi sholat taraweh, apalagi misalkan imamnya panjang bacanya, sujudnya panjang, sempet tuh kita kesempatan baca doa. Apalagi kalau misalkan sholat di Masjidil Haram, di tempat yang paling utama, ya kan, di hari-hari yang paling utama, posisi yang sangat utama. Lama kesempatan, akhi, jangan gerendel, aduh imam kok lama ya, ini ngawur. Sujud kesempatan, akhi, doa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita ketika sholat, itu kesempatan, sholat sunnah rawatib, ya, doa tuh, ya. Sebagian kita buru-buru cepat kemudian doa begini, ya, bagus, tapi kurang pas lagi sholat malam. Anak ada keinginan apa ya gitu, pasti antum punya hajat tidak? Ada hajat, kita semua ada hajat, kita semua ada kebutuhan. Kebutuhan itu yang tahu dan yang ngasih siapa? Allah. Maka mintanya sama siapa? Allah. Salah satu di antara kita belum punya motor, kebutuhan bukan? Kebutuhan, minta sama Allah, jangan malu, akhi, jangan sungkan. Boleh, nggak ada yang larang. Allah suka kalau dimintai, tapi doa dulu, doa minta agar dimasukkan ke sorga, diampuni dosa kita, diselamatkan dari api neraka, itu dulu doa. Dan kemudian doa tentang dunia, minta. Allah maha mampu untuk memberikan apa yang dimintai, maha kaya. Itu lau sa'ala sa'il, kalau ada yang bertanya, halid du'a fi sujud yakunu bi kulli ma warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam au bima badalil insan. Ada permasalahan. Ini sudah masuk isya belum? Belum ya? Berapa menit lagi, akhi? 3 menit lagi. Ada permasalahan. Apakah doa di sujud itu harus dengan apa yang ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan apa yang ada di hati kita, keinginan kita, badalil insan? Itu ya. Jadi gimana nih? Siapa yang bisa jawab? Tunggu ya jawabannya. Kata Syekh Utsaimin, ad-du'a yakunu bima badalil insan. Ya, berdoa boleh dengan apa yang diinginkan oleh manusia, apa saja yang nampak baginya dia mau doa, doakan. Lakin ad-du'a al-warid khairun wa abraku min ad-du'a al-mustahdats. Tapi doa yang ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW tentunya lebih baik, lebih berkah dari doa yang kita bikin sendiri. Ya, gimana kalau dua-duanya nggak masalah? Antum misalkan lebih khusyuk, jangan doa sendiri pakai bahasa Indonesia, gimana? Boleh. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya boleh nggak doa di sholat dengan bahasa Inggris, dia bilang boleh.
Anda juga pernah tanya ke Syekh Salim Al-Hilali, boleh nggak Syekh doa dengan bahasa Indonesia? Boleh, dia bilang. Ya. Karena bukan bacaan sholat. Bacaan sholat kalau diubah dengan bahasa Indonesia boleh tidak? Nggak boleh. Ngobrol lagi sholat dengan bahasa Indonesia boleh tidak? Misalkan lagi sholat, Mas apa kabar Mas? Boleh tidak? Tidak boleh, batal sholat. Kalau dengan bahasa Arab boleh tidak? Bahasa Arab nggak boleh juga. Misalnya di sampingnya, Masya Allah, kaifa halak akhi, Masya Allah, min aina anta, Masya Allah, sa'atuka jamilah, ana ra'ait sa'atak, Masya Allah. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi ngomong dengan bahasa Indonesia, mengganti lafaz dengan bahasa Indonesia itu nggak boleh. Tapi kalau doa beda, doa boleh. Nah, itu ini yang disebutkan sama ulama ya, dan memang ada perbedaan pendapat, tapi saya memilih pendapat yang ini. Pendapat bolehnya kalau berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sholat. Sudah masuk Isya ya. Ya. Kita lanjutkan insyaallah ba'da sholat ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwan yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit ya dari faedah yang kedua ini, karena ana pandang penting. Setelah itu kita pulang ya, ya kan? Baik, doa yang warid atau yang datang dari Rasul, kata Syekh Utsaimin, itu lebih baik dan lebih berkah untuk seseorang dengan 3 alasan. Dengan berapa alasan? 3 alasan ya. Alasan yang pertama, lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalqi bima yastahiqquhul insan wa ma yahtaju minad du'a. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tahu tentang apa yang semestinya untuk manusia dan apa yang dibutuhkan dari doa. Ini alasan yang pertama. Karena Nabi SAW manusia yang paling tahu apa yang semestinya bagi manusia dan apa yang dibutuhkan dari doa. Oleh karena itu, ketika kita berdoa dengan apa yang ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka itu lebih baik. Alasan yang kedua, li'anna al-insana idza da'a bil warid istash'ara annahu tabi'un lis-sunnah fayakunu lahu ajrul mutaba'ah. Karena seseorang apabila berdoa dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan bahwa ia sedang mengikuti sunnah. Oleh karena itu dia mendapatkan pahala mutaba'ah ya. Jadi ketika salah satu kita berdoa sama Allah dengan apa yang dicontoh sama Rasul, salah satu kita sedang merasakan sedang mengikuti Rasul dan pahala mutaba'ahnya dapat ya.
Selain pahala doa, mutabahnya juga ada dapat. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, kama annahu idza da'a bil warid sara ma'suman min al khata fi hadha ad-du'a. Sebagaimana jika seseorang berdoa, jadi seseorang yang berdoa dengan apa yang dicontoh oleh Rasul, ia terjaga dari kesalahan dalam doa ini. Ini 3 alasan. Yang pertama, Rasul lebih tahu apa yang semestinya bagi orang itu. Yang kedua, ada pahala mutabaah. Yang ketiga, maksum, terlindungi dari kesalahan. Ya, dari sini ya kita usahakan doa dengan apa yang warid, apa yang datang dari Rasul. Makanya kata beliau, kalau kita baca doa dari tulisan orang banyak panjang, itu kadang ada kesalahan dalam tawassul, kesalahan dalam uslub dan seterusnya. Bahkan Anda pernah dengar orang doa salah uslub, salah domir, sering dengar Anda salah. Apalagi kalau nggak ngerti bahasa Arab, itu parah, itu kacau. Diaminkan sama banyak orang. Anda mau tegur gimana? Ya. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin di faedah yang kedua ini berkata begini, ikhwan. Fa'alaika awalan bima warada fahuwa abraku wa anfa'u wa ahsanu. Jadi yang pertama, antum kalau bisa doa dengan yang warid, yang ada contoh, itu lebih bagus, ya, lebih manfaat, lebih berkah. Summa in badalaka an tad'a bi syai'in akhara fala ba'sa. Kemudian setelah itu berdoa dengan yang lain tidak mengapa. Jadi antum punya hajat apa, doa setelah itu boleh, nggak mengapa. Ya. Nah, ini saja ikhwan yang Allah muliakan yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan ya di sini. Pertanyaannya belum bisa Anda jawab, ya. Pertanyaan belum Anda bisa jawab, ya. Tapi juga Anda tidak mau beban. Kalau Anda bilang PR, takutnya lupa, ya. Tapi Anda bawa, mudah-mudahan bisa Anda jawab, ya. Insyaallah. Baik, saya minta maaf atas banyaknya kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan Allah kasih umur panjang kepada kita semua dalam taat, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan rahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.